Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Siti Aisyah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Unit Kerja SMP Gajah Mada Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dibimbing oleh Ibu Muslimah sebagai fasilitator dan Ibu Suryani Suswita sebagai pengajar praktik. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, seorang guru diharapkan memiliki kemampuan untuk menerapkan konsep-konsep inti dari budaya positif, seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri murid masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan menciptakan budaya positif melalui pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas dibuat melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang berisi nilai-nilai kebajikan, mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Pembuatan keyakinan sekolah atau kelas ini diharapkan dapat memotivasi diri seseorang dalam menerapkan budaya positif secara internal atau atas kesadaran diri sendiri. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan tahapan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu budaya positif di sekolah akan tercipta jika dilandasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seorang guru mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang aman dengan menjaga dan melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik, sehingga karakter murid tumbuh dengan baik. Lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan akan memberikan kesempatan dan kebebasan pada murid
untuk berproses dan belajar dalam menumbuh kembangkan potensi yang ada pada dirinya sesuai kodratnya. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu nilai yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru dapat menjalankan perannya dengan mendorong kolaborasi semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah dapat diwujudkan melalui visi guru penggerak yang menekankan pada keberpihakan murid dan lingkungan sekolah yang positif, aman, serta nyaman. Visi tersebut direalisasikan dengan pembuatan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan dengan rekan guru di sekolah agar budaya positif sekolah perlahan terwujud. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari eksplorasi konsep pada alur teori motivasi bagian di hukum penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid dan akan tidak efektif jika dilakukan berulang dalam jangka panjang karena penghargaan dapat mengundang kecewa, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah saya harus dapat menempatkan diri saya pada posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus ataupun masalah. Karena selama ini saya menyadari bahwa posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Penerapan konsep-konsep inti pada modul budaya positif yang pernah saya lakukan adalah saat saya berupaya memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani masalah murid yang sering pergi ke kantin di saat jam pelajaran berlangsung. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi untuk menangani permasalahan tersebut, di antaranya dimulai dengan cara menstabilkan identitas murid, validasi tindakan murid yang salah, dan menanyakan keyakinan murid. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri sesuai nilai-nilai budaya positif di sekolah, serta berupaya terus agar konsisten dalam menerapkan konsep inti budaya positif di lingkungan sekolah. Menurut saya, hal yang sudah baik terkait pengalaman saya dalam menerapkan konsep inti dari modul ini adalah sudah mulai muncul motivasi intrinsik murid yang dapat terlihat dari kegiatan pembuatan keyakinan kelas dan dari proses dialog menggunakan segitiga restitusi pada kasus yang saya tangani dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang diyakini di lingkungan sekolah. Adapun hal-hal yang perlu diperbaiki adalah sebagai guru, saya harus senantiasa berupaya dan konsisten dalam menempatkan posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya memposisikan diri saya sebagai pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu selalu memaksa murid agar dapat memahami kondisi saya tanpa memahami kondisi murid. Saya merasa lebih mengedepankan ego saya dibanding memperhatikan kebutuhan murid, di mana kesalahan murid adalah salah satu akibat dari kebutuhan dasar murid yang belum terpenuhi. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya lebih sabar dalam menghadapi perilaku murid yang menyimpang dengan mengajak murid untuk berdialog bersama
dalam menemukan solusi dari permasalahannya dengan menerapkan segitiga restitusi dan menempatkan posisi saya sebagai manajer terhadap murid tersebut. Perasaan saya saat ini lebih tenang dan merasa bangga terhadap murid saya karena saat proses dialog dalam segitiga restitusi, murid saya ternyata mampu menyadari kesalahannya sendiri dan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, serta menunjukkan rasa tanggung jawabnya untuk memperbaiki kesalahannya. Saya juga menyadari bahwa pentingnya membangun komunikasi yang efektif dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab murid melalui proses dialog bersama murid pada tahapan segitiga restitusi. Pernah, namun tahapan restitusi yang saya lakukan tidak secara utuh. Saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu tahap menstabilkan identitas. Saya belum sampai pada tahapan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, saya sering memberi pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah adalah cara membangun kolaborasi dengan seluruh warga sekolah serta orang tua atau wali murid untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif sekolah. Diharapkan melalui kolaborasi, orang tua murid juga mengupayakan untuk menciptakan budaya positif di lingkungan luar sekolah, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan positif murid yang nantinya bermuara pada karakter murid sesuai yang diharapkan sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.